Kita kemudian menemukan, oh ini ada kasus aneh nih. Tahun 2015 ditetapkan sebagai tersangka. Ini anak perusahaan dari PT SM, PT BMH kalau tidak salah namanya. Kemudian 2016 itu di Pengadilan Negeri Sumatera Selatan diputuskan memang bersalah. Lalu sampai dibawa ke Mahkamah Agung. Nah di Mahkamah Agung bulan Februari itu diputuskan perusahaan ini Februari 2019. Okay. Itu diputuskan berkewajiban untuk memenuhi denda itu. Angkanya bukan 7,9 triliun yang diadukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi berubah menjadi 78,5 miliar. Jadi itu bagi kami tanda tanya, ini kok ganjil sekali ya. Angkanya terlalu jauh dari triliun ke miliar. Ini ada apa itu? Lalu kita cek, ada nggak peristiwa yang terkait dengan kekuasaan atau anak-anak kekuasaan? Ternyata itu kan peristiwa Februari ya. Januari itu didirikan satu perusahaan yang didirikan oleh dua anak presiden. Perusahaan ini didirikan oleh dua anak presiden, ditambah satu orang, AP namanya. Nah, AP ini anak dari petinggi PTSM. Anak dari petinggi PTSM. Oh, ini aneh. Mungkinkah? Kan kita tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren. Jadi ini betul-betul keren ya. Jadi kejadiannya tidak tanggung-tanggung ya. Seorang warga negara, namanya nanti saya kenalkan, itu melaporkan dua putra Presiden Jokowi karena dianggap apa nanti kita lihat. Yang jelas dilaporkan ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tamu saya adalah pertama beliau yang tukang lapornya, yaitu Dr. Ubedillah Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Ubedillah. Ini ada satu semacam diterima di KPK 10 Januari 2022. Jadi ini ada nomor istimewa lampiran satu berkas hal laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang TPPU berkaitan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan ya. Mudah-mudahan bisa ditampilkan ya. Kemudian kepada yang terhormat Ketua Pemberantasan Korupsi RI di Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Jakarta Selatan 12950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dan atas nama klien kami, nama Ubedillah Badrun MSI, agama Islam. Udah dokter kan? Sedang sebetulnya. Oh ya, sedang ya. Sedang tinggal ujian ya. Oke, insya Allah. Lagi proses disertasi. Oke, insya Allah dalam jangka waktu dekat. Agama Islam, pekerjaan, dosen dan seterusnya. Kita tidak tampilkan semua atau alamatnya. Berarti Bro Ubed ada ini ya, ada lawyernya ya? Ada. Siapa lawyernya? Ahmad Wakil Kamal. Oh, Ahmad Wakil Kamal ya. Teman saya dulu juga di Aktivis 98. Oke, jadi kebetulan mungkin tidak sempat datang ke sini ya. Nah, saya bacakan sedikit yang beredar sejak siang tadi, berita dan kemana-mana saya mendapatkan banyak postingan ini. Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK sebagaimana dikutip atau dilansir kompas.com 10 Januari 2022 pukul 12.54. Memang siang tadi ya? Jam 11 tadi. Jam 11 ya. Jakarta kompas.com, dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, ya, ada statusnya di sini nggak apa-apa ya. Yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun ya. Ini bahasa Arab diindonesiakan versi Sunda ya. Jadi Ubedillah ya, L-nya satu dan pakai UBE ya. Kemudian laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana tadi ya, yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan barangkali relasi bisnis dengan anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, yang juga kalau tidak salah dijadikan duta besar ya. Oke, Gandhi Sulistianto ya, kalau nggak salah pakai inisial GS lah ya. Jadi itu laporan ini, ujar Ubedillah, berawal dari tahun 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PTSM, anak perusahaan dari PTSM. Oh, anak perusahaan dari PTSM yang sudah menjadi BMH. Oke.
yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Betul. Allahu Akbar ya. Namun dalam prosesnya MA hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Betul. Yang penting ada 7-nya. 78,5 miliar. 78,5 miliar. Ya. Oke, yang penting ada 7-nya ya kan. Dari 7,9 triliun jadi 78,5 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM itu. Ya, Terang Ubedillah. Kemudian menurut dia dugaan korupsi KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Kita kan tidak samarkan nama anak presiden, semua orang tahu ya di Republik ini kan anak-anaknya 3 kan dan putranya ini. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar ujar Ubedillah. Oke, nanti bisa eksplanasi lebih jauh. Dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden, kata dia. Jadi memang firm ya, ini penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Oke, dan ternyata petinggi perusahaan ini juga berjejaring dengan PT SM. Oh, I see ya. Oke. Dalam laporan ke KPK tersebut, Ubedillah mengaku membawa bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura. Jadi perusahaan Ventura pun terafiliasi dengan PT SM tersebut ya. Kemudian ngeri-ngeri sedap yang jelas. Soalnya kalau kasus hukum kita harus clear ya. KPK akan telusuri terkait laporan terhadap Gibran dan Kaisang ini. Pihak KPK membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan itu dan akan ditindaklanjuti. Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima benar hari ini telah diterima bagian persuratan KPK, kata Ali Fikri ya. Kemudian atas adanya laporan tersebut, ujar Ali, KPK akan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan yang diduga menyeret nama Gibran dan Kaisang. Normatif ya, pasti begini kan ngomongnya. Verifikasi itu, kata dia, untuk menghasilkan rekomendasi apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau kemudian diarsipkan. Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Nah, ini challenge ya. Ini masuk korupsi atau enggak ya kan? Kalau korupsi pasti kewenangan KPK, tapi apakah ini korupsi, apakah ini TPPU, apakah ini katakanlah kolusi ya? Apakah nepotisme dan lain sebagainya. Bro Ubed, nanti Prof akan ikut komentar juga gitu dalam perspektif deklarator kami, bukan yang lain. Silakan. Kok tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin? Ada sih hujan dan angin. Tadi hujan tadi. Iya, tadi hujan dan ada angin ya. Tiba-tiba melaporkan 2 anak presiden. Silakan, Bro Ubed. Jadi sebetulnya kita teman-teman aktivis 98 itu sebagian kita melakukan satu diskusi tentang problem bangsa ini, Bung Refli. Di antara problem yang paling serius adalah problem korupsi. Kita cek misalnya angka indeks persepsi korupsi kita, itu kan angkanya 37 ya. Dari skor rentang 0 sampai 100. Itu angka terburuk. Lalu kita lihat ini problem korupsi begitu susah ya diberantas. Nah, lalu kita lakukan studi sebetulnya ada istilah erzat kapitalisme itu. Erzat kapitalisme. Yusi Harakunio ya. Betul. Ada juga beberapa teori tentang apa yang disebut dengan trading influence. Nah, saya kira ini salah satu faktor yang memungkinkan menyebabkan praktek korupsi itu kemudian makin merajalela. Nah, lalu kita analisis tuh adakah kasus-kasus yang aneh dan kita kemudian menemukan ini ada kasus aneh nih. Tahun 2015 ditetapkan sebagai tersangka. Ini anak perusahaan dari PT SM, PT BMH kalau tidak salah namanya. Kemudian 2016 itu di Pengadilan Negeri Sumatera Selatan diputuskan memang bersalah. Gitu. Lalu sampai dibawa ke Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung bulan Februari itu diputuskan perusahaan ini Februari 2019. Itu diputuskan berkewajiban untuk memenuhi denda itu, angkanya bukan 7,9 triliun yang diadukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi berubah menjadi 78,5 miliar. Jadi itu bagi kami tanda tanya, ini kok ganjil sekali ya? Angkanya terlalu jauh dari triliun ke miliar.
Nah, lalu Yang ada sama apa? cuma 7-nya doang. Ya 7 doang, depannya doang ya kan. Iya. Ini ada apa itu? Lalu kita cek, ada nggak peristiwa yang terkait dengan kekuasaan atau anak-anak kekuasaan? Ternyata itu kan peristiwa Februari ya. Iya. Januari itu didirikan satu perusahaan yang didirikan oleh 2 anak presiden. Sorry, peristiwanya Februari tadi putusan MA-nya. Iya. Tapi sebelumnya Sebelum Januari. putusan MA Januari ada berdiri sebuah 2019. 2019. Oke. Perusahaan ini didirikan oleh 2 anak presiden. Iya. Ditambah 1 orang, AP namanya. Oke. Nah, AP ini anak dari petinggi PTSM. Oke. Oke. Anak dari petinggi PTSM. Oke. Oh, ini aneh. Mungkinkah, kan kita tanda tanya. Iya. Mungkinkah ini ada pengaruh dari Iya. dari relasi bisnis Iya. anak presiden dengan anak dari perusahaan PTSM, petinggi dari PTSM. Iya. Lalu 6 bulan kemudian, ini kita jadi aneh, Bung Raffi. 6 bulan kemudian, perusahaan yang didirikan oleh 2 anak presiden dan AP ini Iya. mendapatkan suntikan dana penyertaan modal. Nilainya 71 miliar. 71 miliar. 71 miliar. Oke. Ya. Dari Perusahaan Ventura. Ventura. Saya kasih kode V. iya, ada A, Oh, depannya A. A. Oh, depannya. AJWC Oke. Ventura. Oke. Nah, perusahaan ini pendirinya Iya. itu ternyata juga salah satu petinggi dari PT SM. Jadi jejaringnya ke situ. Oke. Jadi Pertanyaan- Ventura itu pendirinya PT SM juga. Ya, pendirinya adalah petinggi. Oh, petinggi. Oke, masih jejaring ya? Jejaring. Oke, networkingnya sama Networknya ya? ke sana. Oke. Pertanyaannya, sebegitu mudahkah memberikan penyertaan modal Iya. 71 miliar kepada perusahaan yang baru berdiri? Iya. Dan perusahaan ini kan waktu itu belum apa-apa, Iya. ya kan? Iya. Ternyata tidak hanya sekali, Bung Dapli. Beberapa bulan kemudian diberi lagi 28 miliar Oke. ke perusahaan ini. Oke. Dari totalnya ya kami hitung sekitar 99,3 miliar. Oke. Beberapa bulan kemudian itu prosesnya terjadi saat kasus pembakaran hutan itu juga terjadi. Oke. Tidak hanya pertama itu tadi, Iya. tapi juga ada 2 kasus lagi dari anak perusahaan ini. Oke. Yang kasusnya nggak ditindaklanjuti. Oke. Nah, kemudian salah satu anak presiden membeli sahamnya 188 juta lembar itu. Yang nilainya 92 miliar. 92 miliar ya. Nah, itu di bulan November 2020 ya. 2021 ya. November Yang terakhir ya, baru-baru ini baru-baru aja ini ya. Iya. Beberapa hari kemudian petinggi PTSM yang GS ini, yang anaknya bergabung bersama itu, Iya. diangkat menjadi duta besar di salah satu negara Asia. Oke. Siapa? Sorry, maaf. GS, petinggi Iya. PTSM. Oh, petingginya ya, petingginya. Petinggi PTSM. Yang anaknya. Yang anaknya bergabung dengan anak presiden ini. Oke, yang join. Yang join ya. bulan November yang lalu diangkat menjadi November yang lalu ya, November 2021. dan bukan dari diplomat karir, Oke. dari pebisnis. Oke. Nah, pertanyaannya, adakah korelasi itu? Kan Oke. itu keganjilan-keganjilan itu Iya. menimbulkan persoalan di publik. Iya. Maka saya kira KPK perlu melihat persoalan ini. Oke. Karena spirit kita juga bukan spirit subjektif ya, Bung Iya. Rudi, tapi spirit untuk kepentingan negara lebih besar. Oke. Bahwa KKN itu disebutkan dalam TAP MPR kan, nomor 11 Dan itu alasan 98. kita reformasi kan? Dan itu alasan kita reformasi. Iya. Bahwa TAP MPR menyebutkan pelanggaran pemerintahan harus bersih, jujur, adil, dan terbebas dari praktek KKN. Ini memang atas nama pribadi atau aktivis 98? Saya secara pribadi yang kebetulan memang saya aktivis 98. Jadi nggak bisa dilepaskan dari itu ya. Oke. Bung Refli. Iya. Karena melekat dari 98 itu tidak pernah akan hilang pada semangat kami untuk melihat bahwa Jadi kami sama kami tadi beda. oh beda, kami aktivis 98 maksud saya. Iya, ini kami 98, ini kami Koalisi Aksi Iya, Menyelamatkan betul, Indonesia. iya. Oke. Tapi kalau tidak salah kan ada organisasi aktivis 98. Ada banyak sekali. Ada banyak. Banyak, dan itu Tapi dalam konteks ini tetap pribadi ya. pribadi Oke. dan didukung oleh banyak kawan-kawan 98. Oke. Bahkan ribuan. Karena Oh, jadi jaringan se-Indonesia jadi Bro saya. Ubed tidak bekerja sendirian saja, Ya, betul. tapi ini memang dalam tanda kutip ada endorsement diam-diam Betul. atau terang-terangan dari aktivis 98. Aktivis 98 yang memang sangat gerah dan kecewa dengan pelaksanaan rezim kali ini yang memang ya indeks persepsi korupsinya buruk dan
termasuk demokrasi yang makin memburuk. Tapi begini, oke, itu kan ada satu fenomena lainnya ya. Ada putusan Mahkamah Agung, kemudian ada kasus pembakaran hutan, ada pembelian saham dan lain sebagainya. Kan bisa saja itu koinsidensi saja, kebetulan saja, atau ya bisa saja tafsirnya itu kebetulan. Tetapi kebetulannya menjadi aneh ketika kemudian kita melihat perusahaan ini ternyata ada relasi bisnis dengan anak dari perusahaan PT SM itu yang berperkara dalam perkara yang sangat besar ya 7,9 triliun. Jadi bagi kami melihatnya ini keganjilan Bung Randy. Yang keganjilan ini harus kita pertanyakan. Jadi nanti KPK akan menelusuri kebenaran dari dugaan itu. Ya, persoalannya kemudian nanti bisa dijawab juga Prof. Rohmat ke Bro Ubed juga. Yakin nggak dengan ini kan yang sudah menonton kita nih, yang watching now nih, sedang watching now itu udah 5.000-an lebih. Yakin nggak bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti KPK begitu? Sejauh ini saya meyakini itu. Indikatornya hari ini mereka juga merespon bahwa KPK merespon akan menindaklanjuti laporan ini. Kemudian juga argumen hukum yang kita bangun, saya kira sangat argumentatif. Karena di antara keganjilan itu pemberian dana penyertaan yang dari Ventura itu pada perusahaan yang dikelola oleh 3 orang ini. Dan itu aneh, kok dengan mudah gitu. Kalau jika perusahaan yang diberikan 99,3 miliar itu di dalamnya bukan anak presiden, apakah perusahaan Ventura ini akan memberikan? Itu tanda tanya besar. Apalagi zaman COVID begini. Apalagi di zaman COVID, begitu mudahnya percaya sama perusahaan yang baru berdiri ya. Tapi Bung Ubed ya, di sini kan di Bang RH mau tanya, apa dengan dilaporin anaknya Jokowi? Apakah KPK berani mengusut sedangkan hukum di kita lagi tumpul? Tolong jawabnya Bang RH, jangan saya yang jawab, tapi boleh juga Ubed ya kan. Kemudian ada juga ini yang bilang, wah ini paling dipecat dari kampusnya, Allahu Akbar ya kan. Silakan nanti dilanjutkan Prof. Rohmat. Iya, kalau kita lihat posisi KPK hari ini ya, di tengah munculnya semacam public distrust ya terhadap KPK setelah agenda kemarin pelemahan KPK itu, tentu saja ini momentum bagi KPK untuk menunjukkan kepada publik bahwa KPK betul-betul ingin memberantas korupsi. Jadi ini ruang yang memungkinkan KPK untuk bangkit menunjukkan kepada publik bahwa KPK bekerja serius. Nah, kalau soal ancaman dikeluarkan dari kampus, saya kira enggak lah. Ini agenda akademik, dan saya kira ini salah satu moral akademik adalah mengatakan sesuatu yang benar. Iya, artinya sesuatu, nanti biar KPK yang membuktikan. Baik. Jadi Bro Ubed ya, kan kalau alasan dari PNPK ya, itu Poros Nasional Pemberantasan Korupsi adalah mereka mau clear and clean calon-calon presiden itu ya. Jadi kalau nanti mau bertanding di 2024 ya sudah tidak lagi ada isu-isu bahwa mereka terlibat korupsi dan lain sebagainya. Jadi disaring di awal. Kalau Bung Ubed apa agendanya? Saya kira ngeri-ngeri sedap ini. Agendanya lebih substantif sih, Bung Refli. Karena bagi kami kita ingin menghadirkan good governance. Nah, salah satu indikator dari good governance yang memang menjalankan pemerintahan dengan bersih, dengan jujur. Nah, kalau kemudian kasus ini diungkap dan menjadi terang benderang kan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ganjil tadi, misalnya mengapa dengan mudah mendapatkan penyertaan modal, kemudian mengapa juga petinggi PT SM itu kemudian diangkat menjadi duta besar misalnya, dan ternyata anak dari petinggi PT SM ini juga adalah bekerjasama dengan anak presiden. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu perlu diungkap. Nah, ketika itu kemudian diungkap dan jika itu kemudian terbukti, ya KPK harus melanjutkan perkara itu. Bro Ubed ya, ada satu fenomena yang berulang, mungkin Prof. Rohmat juga bisa komentari, yaitu bahwa bisnis yang melibatkan anak pejabat bahkan presiden itu akhirnya terjadi lagi. Kita tahu bahwa pada era Soeharto ya, pada era Orde Baru itu menjadi isu yang utama.
Malah bisa dibilang bahwa bisnis yang melibatkan cendana itu menggurita kemana-mana dan semua dikuasai. Ya, relatively seperti itu persepsi publik saat itu kan. Banyak buku yang membahas itu kan, misalnya relasi-relasi istana dengan itu ada Yahya Muhaimin, bisnis dan politik, Yoshihara Kunio itu yang Kunio ya. Betul. Nah, RZ Capitalism. Nah sekarang zaman SBY nggak terlalu menonjol itu. Walaupun isu itu ada juga ya. Ada sempat dulu muncul ada Gurita Cikeas soalnya dicontoh ya. Tapi pada waktu itu tone-nya tidak setinggi sini kalau hubungannya dengan anak ya. Betul. Dan pada periode pertama nggak juga terlihat. Tapi pada periode kedua ini yang kelihatannya mulai begitu. Itu apa yang Anda bisa garis bawahi dengan fenomena ini? Ya, kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama, Bung Refli, untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. Oke. Sebenarnya ini terlalu luar biasa. Baru 7 tahun ya, 7 tahun. Ya. Nah, ini saya cermati. Tapi kan masa jabatan tinggal 3 tahun lagi. Jadi buru-buru gitu ya. Mungkin kapan lagi gitu ya. Iya. Ini sebetulnya buah dari satu praktek kapitalisme yang semu, yang tadi disebut sebagai RZ Capitalism. Di antara ciri dari RZ Capitalism adalah bagaimana kemudian pebisnis membangun relasi yang sangat kuat dengan penguasa, termasuk juga keluarga penguasa, untuk mendapatkan akses bisnis. Terutama misalnya proyek-proyek yang menyangkut APBN, dan termasuk juga pola ini akan membuat orang-orang yang bagian dari kekuasaan mendapat keuntungan juga. Nah, pertanyaannya apakah ketika perusahaan anak presiden ini mendapatkan suntikan dana, itu bagian dari keuntungan yang diperoleh dari anak presiden yang melakukan relasi bisnis dengan perusahaan atau tidak? Itu kan perlu diungkap itu. Sementara secara empirik kita melihat fenomena itu terjadi. Jadi ini menurut saya juga ada terkait dengan kesungguhan penguasa dan seluruh anak-anaknya, kerabatnya, untuk memang tidak masuk dalam lingkaran relasi bisnis yang menimbulkan tanda tanya bagi publik. Jadi kan menurut saya sesuatu yang baik itu ketika kita tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan kecurigaan. Ini melakukan sesuatu terjadi dan peristiwanya empirik. Kasus perusahaan yang terkena 7,9 triliun itu kan sudah inkrah itu, yang akhirnya 78,5 miliar. Jadi perusahaan ini ada 3 kasus yang tadi saya sebut, dan dua tidak selesai itu. Tidak ditindaklanjuti sampai sekarang. Ada satu hal yang orang kemudian khawatirkan, ya kan? Nggak takut ya kan? Karena sekarang ini barangkali ada konsekuensi hukum yang barangkali bisa dihadapi. Bisa jadi tiba-tiba malah dilaporkan balik, ya kan? Seperti misalnya, yaitu apa istilahnya? Kalau dulu kan biasanya laporan baliknya itu apa? Perbuatan tidak menyenangkan, kemudian pencemaran nama baik. Tapi pencemaran nama baik tuh mending. Laporannya kalau cuma pencemaran nama baik, ya katakanlah tidak besar ininya ancamannya. Sekarang yang lebih gila lagi penyebaran berita bohong dengan ancaman 10 tahun dan lain sebagainya, dan banyak sekali orang begitukan sekarang. Sebentar-sebentar berita bohong dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Anda mengantisipasi hal ini, dan juga ini keberanian yang luar biasa ini. Jadi Bung Refli, saya tidak melakukan tuduhan. Satu. Yang kedua, tidak juga mencemarkan nama baik. Ini kan juga ruang yang memungkinkan mereka mengklarifikasi ke KPK. Yang kami lakukan adalah ada dugaan. Kan bahasa hukum dugaan. Tidak menuduh. Dugaan itu basisnya data. Dugaan itu basisnya analisis hukum. Sehingga basisnya kejadian. Basisnya ada peristiwa empirik. Ada kejadian. Maka dengan dasar itu, saya kira argumennya sangat rasional. Nah, saya melihat presiden itu sangat concern dengan pemberantasan korupsi. Narasinya ya, Bung Refli. Karena beliau kan juga pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi extraordinary crime. Saya gigit gitu. Artinya ini kan juga bisa menjadi ruang untuk membuktikan bahwa siapapun
presiden harus juga tegas Oke. dan berani juga klarifikasi KPK. Itu jauh lebih bagus. Nanti menurut pandangan hukum tata negara seperti apa itu? Oke. Ketika misalnya ada dugaan mengapa presiden mengangkat petinggi PTSM itu menjadi duta besar, apakah ada kaitannya dengan anaknya petinggi PTSM itu yang bisnisnya bareng sama anak presiden? Ada menariknya, Bung Ubed ya. Kenapa Anda tidak mengadu juga ke DPR? Walaupun saya tahu jawabannya, tetapi kan sebagai ilmuwan politik, selain relasi dengan KPK, ini juga kan bisa jadi kemudian terkait dengan tadi kan ada pengangkatan duta besar, ya kan? Kenapa tidak mengadu ke DPR juga sebagai bentuk pengawasan? Iya. Anda sudah mulai tersenyum ini. Sepertinya pikiran Bung Raffi nyambung gitu. Jadi memang saya berpikir bahwa karena ini perkara cukup penting ya. Ya. Itu sangat mungkin kami akan melakukan semacam laporan ini kepada DPR RI. Oke. Untuk kan ada ruang ya memungkinkan Ruang pengawasan ya. Pengawasan. DPD juga kalau DPD juga bisa. Iya, DPR karena- bisa meminta keterangan dari orang-orang yang disebutkan Iya. tadi. Saya kira itu memungkinkan dan kami sempat berpikir tadi siang itu sepertinya harus supaya ini menjadi clear, menjadi terang benderang maksud saya. Iya. Iya, bisa juga sampai ke DPR. Oke. Nah, saya kira itu satu upaya ya. Jadi semangat kami sebetulnya kita ingin bangsa ini segera mengakhiri praktek-praktek semacam itu dan kita menuju masa depan Republik Anda bilang Indonesia. kami itu Anda dengan kuasa hukum atau Anda dengan aktivis? Saya dengan kuasa hukum dan dengan Aktivis 98. mungkin puluhan ribu aktivis 98. Oke, ya. Karena kami berjejaring secara nasional juga. Oke, itu yang paling penting ya. Jangan terasa ada subjektivitas pribadi ya. Betul. Oke, kapan akan ditindaklanjuti? Segera ya, as soon as Segera possible. mungkin pekan-pekan depan. Pekan-pekan depan ya. Mudah-mudahan. Oke, jadi jangan lupa DPR dan DPD karena DPD juga Betul. memainkan peran pengawasan walaupun agak ompong macan macan ompong ya. Ini mohon maaf Pak Lanyala ya, tapi memang bagaimanapun harus dilibatkan juga. Jadi apa yang membuat masuk ke arena ini sebetulnya karena dulu saya diajarkan oleh orang tua Oke. satu prinsip penting bahwa ikuti sabda Nabi Oke. di Rasulullah. Ya. Saya seorang Muslim Ya. yang pernah belajar Islam, Ya. pernah mengatakan khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang banyak. Oke. Semangat itu saya gelisah ketika negara makin amburadul. Saya gelisah ketika negara korupsi makin merajalela. Ya. Nah, ketika Dan petinggi menganggap baik-baik saja. dan petinggi menganggap baik-baik saja, Ya. Buzzer juga begitu. apalagi buzzer. Ya. Nah, dalam situasi semacam itu mesti ada kaum intelektual yang menyuarakan kebenaran. Karena nanti efeknya merubah keadaan secara lebih besar kolektif Iya. masyarakat banyak. Kalau agenda-agenda kebaikan ini kemudian berhasil, dampaknya luar biasa untuk orang banyak. Iya. Nah, semangat anfa'uhum linas itu Oke. sebenarnya yang muncul dalam pikiran saya. Oke. Dan itu yang kemudian nyambung dengan semangat reformasi, semangat bagaimana kita menempatkan kepentingan nasional Iya. sebagai agenda utama kita misalnya dan seterusnya. Saya kira itu, Bung Raffi. Terima kasih Prof Luar biasa. atas dukungannya. Mudah-mudahan mohon doanya tetap konsisten di jalan kebaikannya. Soal pelaporan Terakhir di ini ya. KPK, Itu ngeri-ngeri sedap tuh. ya. Saya jadi teringat Aristoteles bahwa negara itu ada, politik itu ada untuk menghadirkan apa yang disebut dengan common good. Oke. Jadi kebaikan bersama, keadilan, kesejahteraan itu kan tujuan utama dari hadirnya negara. Iya. Dan salah satu prasyarat untuk menghadirkan cita-cita besar negara itu adalah pemerintahan yang menampilkan praktek good governance. Oke. Jadi apa yang kita laporkan sesuai dengan semangatnya bagaimana kemudian mengembalikan negara ini on the track. Iya. Bahwa boleh anak presiden itu berbisnis, Iya. tidak ada larangan. Iya. Boleh anak presiden itu berpolitik, nggak ada Iya. larangan. Kan Iya. itu hak setiap individu. Iya. Tetapi ketika langkah-langkah bisnis dan langkah-langkah politik masuk ke satu wilayah, yang wilayah itu menimbulkan
satu persoalan hukum, Iya. dan wilayah itu kemudian juga menimbulkan satu persepsi negatif pada kekuasaan, Iya. itu yang mestinya tidak dilakukan. Oke. Karena ini nanti menyangkut ada moral hazard di situ Iya. dan lain-lain. Jadi ini pesan penting apa yang kami lakukan itu sesungguhnya untuk mengarahkan Republik ini ke sana, itu, Bung Refli. Selebihnya kita akan meminta kepada KPK untuk membuktikan apakah dugaan-dugaan itu adalah dugaan yang benar, dan kami berdasarkan fakta-fakta empirik itu terlihat tuh argumen-argumen rasionalnya dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang tadi di awal saya sampaikan. Iya. Mengapa mendapatkan kemudahan, mengapa pula ada yang diangkat menjadi pejabat, Iya. dan lain-lain. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab Iya. dan dibuktikan secara hukum. Oke. Saya kira itu, Bung Refli.